Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan pengertian corona dan mengapa dinamakan COVID-19. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa virus corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona yang paling baru ditemukan menyebabkan penyakit virus corona COVID-19. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Selasa 11 Februari 2020 mengemukakan COVID-19 menjadi nama resmi virus corona mematikan yang penyebarannya berawal dari kota Wuhan di Provinsi Hubei, Cina. Menurut Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, penyakit yang disebabkan virus corona menjadi ancaman serius bagi dunia tanpa ada kesempatan untuk menghentikannya. Sekarang memiliki nama untuk penyakit ini dan itu COVID-19, kata Tedros kepada wartawan di Jenewa, Rabu 12 Februari 2020, seperti diberitakan dari channel News Asia yang mengutip Agnesius. Tedros membeberkan alasan penamaan COVID-19 yang merupakan sebuah akronim yang terdiri dari CO singkat dari corona, VI untuk virus, dan O untuk penyakit. Sementara 19 adalah untuk 2019, karena wabah pertama kali diidentifikasi pada tanggal 31 Desember 2019. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membacakan sejarah munculnya virus corona atau COVID-19. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Menurut World Health Organization atau WHO, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Virus corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies, malaria merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia. Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan virus corona dapat menginfeksi tikus, anjing, kucing, kuda, babi, dan ternak. Terkadang, hewan-hewan ini dapat menularkan virus corona ke manusia. Kasus pertama penyebaran virus corona atau COVID-19 di Cina terungkap setelah ditelusuri kembali pemerintah Cina. Kasus pertama penyebaran virus corona muncul pada 17 November 2019. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Ramadhani. Saya dari kelas 11 Dermawan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyebarnya virus corona dan bagaimana cara memasuki tubuh yang sehat. Pertama, cara menyebar virus corona bisa melalui percikan air yang berterbangan seperti ketika batuk atau bersin. Adapun cara memasuki tubuh yang sehat yaitu melalui beberapa jalan, bisa melalui mata, hidung, dan mulut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang masa inkubasi corona. Masa inkubasi adalah waktu dari mulai seseorang terpapar virus hingga orang tersebut menimbulkan gejala penyakit. Menurut WHO, sebagian besar perkiraan masa inkubasi COVID-19 terjadi sekitar 1-14 hari atau rata-rata 5 hari. Sedangkan menurut CDC, masa inkubasi COVID-19 terjadi sekitar 2-14 hari setelah terpapar virus. Itulah yang dapat saya sampaikan. Adapun gejala yang ditimbulkan penyakit corona akan dijelaskan oleh teman saya, Nahdlatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdlatul Jannah dari kelas 11 Dermawan. Pertama,
Soal nomor 5, gejala yang ditimbulkan penyakit corona. Pertama, batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan, dan gangguan pernapasan. Nomor 6, cara menghindari agar tidak terkena corona. Pertama, mencuci tangan dengan bersih, menjaga daya tahan tubuh, menggunakan masker, dan tidak pergi ke negara yang terjangkit. Kemudian, menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi penularan virus corona. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul. Saya berasal dari Kelurahan Uluwolo. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang materi yang berjudul hal positif yang dapat dilakukan selama masa penyebaran virus corona. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah yakni 1. Beri pemahaman anggota keluarga. Harus menyadarkan kepada semua anggota keluarga bahwa situasi ini harus kita sepakati, ikuti, dan jalankan sehingga bisa menolong diri dan orang lain. Pemahaman tersebut harus diterima seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak. Kedua, peran aktif orang tua. Selain itu, UNI mengungkapkan orang tua harus berperan aktif dalam masa-masa social distancing, terutama agar kebijakan belajar di rumah betul-betul mampu dilaksanakan dengan baik. UNI menyebut belajar di rumah sebenarnya bisa terjadi dalam kondisi normal. Akan tetapi situasi pandemi COVID-19 membuat belajar di rumah dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Beberapa hal yang harus dilakukan orang tua menurut UNI yaitu diskusi tiap tahapan yang harus dilakukan, membuat jadwal yang realistis untuk anak belajar, selingi dengan kegiatan bermain di rumah, kegiatan motorik halus dan motorik kasar di dalam rumah, makan snack dan lain-lain. Selain itu, awasi dan evaluasi tiap harinya, dan jangan lupa selalu jawab dengan doa. Jaga psikis. Tidak dipungkiri menyebarnya virus asal kota Wuhan, Cina hingga berbagai penjuru dunia mengakibatkan kepanikan. Ini mengungkapkan setiap orang harus bisa mengontrol stres. Stres menghadapi situasi ini akan menurunkan imunitas tubuh, ujarnya. Beberapa macam hal yang bisa dilakukan agar psikis tetap terjaga yaitu cukup tidur, cukup asupan makanan bergizi, aktivitas fisik ringan, tetap keep dengan sosial, perkuat hubungan dan dukungan sosial via media, telepon, WA, dan lain-lain. Olah rasa atau perasaan, melihat sisi positif dari situasi ini dan berusaha tetap tenang serta tidak lebay namun tidak lalai. Batasi media dan TV dalam artian cari sumber yang dipercaya untuk mendapatkan sumber yang lebih baik. Jaga kebersihan. Selain itu, UNI juga mengungkapkan agar seluruh anggota keluarga menjaga kebersihan. Terlebih bagi anggota keluarga yang beraktivitas di luar rumah, yang langsung menyentuh anggota keluarga lain ke anak-anak, istri atau suami. Ungkapnya, paling tidak cuci tangan, kaki, muka jika bisa langsung mandi dan berganti pakaian. Sekian itu dari saya, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.